أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Sadaqallahul Adzim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Mereka berkata, adakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang yang merusak dan yasfikud dima, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu memahasucikan kepadamu dan memujimu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang kau ketahui. Wa idh qala rabbuka, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, rabbuka lil malaikat, qala fi'il madi, rabbuka adalah fa'ilnya, il malaikati adalah yang diajak bicara. Ini jailun, sesungguhnya aku akan menjadikan. Jailun adalah isim fa'il yang kegunaannya adalah untuk menunjukkan waktu sekarang atau akan mendatang. Jailun karena ini adalah isim fa'il. Isim fa'il itu seperti fi'il mudhari', jadi menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Jadi Allah akan menciptakan seorang khalifah. Kapan Allah berfirman kepada para malaikat ini? Itu berarti kalian fil ardi khalifah, di bumi seorang khalifah, berarti buminya sudah ada. Khalifah akan dijadikan pemimpin di bumi. Berarti sudah ada yang akan dipimpin. Jadi manusia itu sudah ada sebelum diciptakannya Adam. Seperti ini adalah pembahasan atau pengajian Al-Quran ini adalah yang ketujuh, di mana ini ada terusan daripada surat Hud 61, surat 61 yang mengatakan bahwa di bumi ini Allah telah menumbuhkan manusia. Jadi sudah ada manusia yang dari seperti tumbuh-tumbuhan, dari sederhana menjadi sempurna, dari sederhana menjadi ahsani takwim seperti sekarang ini.
Ini Allah telah berkata kepada para malaikat akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Di khalifah artinya seorang khalifah. Kalau dua khalifatani, dua orang khalifah. Kalau khalifatun, itu beberapa khalifah, banyak khalifah. Di sini adalah khalifah satu pemimpin, yaitu akan diciptakannya Nabi Adam yang akan memimpin di bumi, memimpin manusia-manusia di bumi untuk memakmurkan bumi, untuk menunjukkan jalan yang benar, yang pada waktu itu masih dalam keadaan gelap gulita akidahnya. Karena manusia-manusia pada waktu itu masih menyembah berhala. Lalu Allah akan menciptakan seorang khalifah, yaitu akan menjadikan Adam untuk memimpin bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini para malaikat berpikir bahwa manusia itu akan menumpahkan darah dan akan merusak bumi. Bumi akan menjadi rusak. Seperti sekarang ini ada kecenderungan untuk menjadi perang dunia ketiga dengan nuklir yang sangat mengerikan itu. Itu sudah dijedek kalau bahasa Jawanya, itu sudah diduga oleh para malaikat bahwa manusia itu nanti akan merusak bumi. Maka sepertinya para malaikat itu tidak setuju kalau Adam akan dijadikan atau manusia dijadikan khalifah di bumi. Harusnya adalah malaikat. Ini pemikiran para malaikat. Tetapi lain, Allah berfirman, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu sekalian. Nah, kemudian ketika Allah berfirman bahwa semua sujud kepada Adam atas perintah Allah, tapi si iblis tidak setuju, dia tidak bersujud kepada Adam karena kesombongannya bahwa dia diciptakan dari api, dengan Adam diciptakan dari tanah surga. Jadi Adam di sini adalah masih merupakan roh atau barang yang gaib karena belum turun ke dunia. Kalau sudah turun ke dunia, jadilah ia barang yang nyata. Tapi di surga adalah semuanya serba gaib, serba tidak nampak, keadaannya lain dengan alam kasunyatan ini. Jadi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah. Itu, dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sungguh aku akan jadikan di bumi seorang khalifah, di mana bumi itu sudah ada yang mau dipimpin. Banyak yang akan dipimpin, seperti manusia-manusia yang masih sesat karena belum mengerti tentang tujuan hidup. Maka Nabi Adam nantinya akan diturunkan di bumi meskipun dengan
dengan satu alasan kesalahannya, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah di surga. Ada satu pohon yang dilarang surga itu, tidak boleh dimakan buahnya. Tetapi bujuk rayu iblis dengan kepandaiannya, ia bisa menggelincirkan Adam dan jatuh ke dunia ini, ke alam kasunyatan yang tadinya adalah dari alam gaib, alam yang tidak seperti ini. Ketika bumi ini belum bisa disebut bumi seperti sekarang karena masih panas, tercipta dari sempalan matahari, juga semua planet-planet itu belum ada penghuninya, maka Allah telah selama jutaan tahun bumi menjadi dingin, maka Allah menumbuhkan pohon-pohonan, juga hewan-hewan, juga semuanya yang hidup, binatang-binatang, bahkan manusia. Manusia juga tumbuh dari bumi ini, dari keadaan yang sederhana, yang belum bisa disebut sebagai manusia. Ada itu firman-Nya, "Idlam yakun syai'an kana madzkura", itu di surat Ar-Rahman itu, bahwa manusia belum bisa disebut sebagai manusia. Idlam yakun madzkura, idlam yakun syai'an kana madzkura. Demikian. Belum disebut sebagai manusia. Nah, setelah manusia mengalami ahsani takwim, maka Allah mengutus Nabi Adam untuk memberi petunjuk kepada manusia-manusia ke jalan yang benar, yaitu untuk beribadah kepadanya. Dan Nabi Adam pertama kali apa yang dikerjakan setelah turun di dunia, yaitu membuat sebuah bangunan untuk ibadah kepada Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Quran. Jadi awala baitin wudi'a linnasi alladzi bibakata. Itu ayatnya ada di situ, tapi saya lupa itu di ayat berapa dan surat apa. Nah, itu ada. Permulaan bait itu yang ada di bumi ini adalah bibakata. Maksudnya baitnya itu bait yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana waktu itu sebelum di seluruh dunia mungkin sudah ada itu peribadahan, tapi dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah jin, menyembah penunggu pohon-pohon yang besar dan sebagainya itu. Maka Nabi Adam diutus ke dunia itu untuk menunjukkan jalan yang benar, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pembahasan QS Al-Baqarah 30, lanjutan daripada bagian kajian yang kemarin, QS Hud 61, di mana Allah telah menumbuhkan
manusia dari bumi ini, di bumi ini, dari bumi ini seperti tumbuh-tumbuhan juga, binatang-binatang juga, semua tumbuh dari bumi ini setelah mendingin selama jutaan tahun, dan tumbuh-tumbuhan makhluk yang hidup dan berkembang, terus berkembang sesuai kodratnya, yaitu bahwa kekuasaan Allah itu dibangun atas sesuatu yang mengalir, terus saja mengalir sampai suatu saat alam akan kembali lagi kepada ketiadaannya, dan wayabqa wajhu rabbuk dzul jalali wal ikram, dan kembali alam semesta ini enggak ada dan hanya ada Allah Subhanahu wa taala yang abadi, maha abadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.